Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Walaupun pandemi COVID masih seperti ini ya anak-anakku, kita pasti bisa menghadapinya. Sebelum memulai pembelajaran, bacalah Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridhonya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sebelum melanjutkan materi, mari anak-anakku kita simak video berikut ini. Video ini dibuat pada saat sebelum pandemi COVID-19. Ya, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku Sylvia Marilisa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1 juta dibayar tunai. Saya terima juga dan kawinkan Sylvia Marilisa binti Bapak Muhammad Iqbal untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Duhai singanya pengantin baru, duduk bersanding bersenja. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah ada 5. Yang pertama jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Jadi boleh nikah, boleh tidak, karena ini adalah dasar hukumnya. Jaiz atau mubah, nikah itu sendiri. Yang kedua wajib, yaitu orang yang telah mampu sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi hukumnya wajib nih kalau yang sudah mampu dan memang dia takut terhadap perzinahan. Kemudian yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Kemudian yang keempat makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Kemudian yang kelima haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti dia menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan nikah. Yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup dalam kurung sakinah. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memperoleh keturunan yang sah, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang pertama calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Yang kedua calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang ketiga adanya wali, mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat adanya 2 orang saksi, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Dan yang kelima adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul, seperti yang
tadi anak-anak lihat di depan videonya pada saat anak-anak praktek ya. Wali nikah, wali nasab, yaitu yang mempunyai pertalian dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Jadi wali hakim itu ada di setiap kecamatan. Kewajiban suami, pertama, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Membantu istri dalam tugas sehari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. Sekarang kewajiban istri. Yang pertama, patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh istri. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Wajib dijaga nih harta suami. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu rumah tangga. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami atas istri adalah diantaranya apa saja nih? Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat, ya. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali izin suaminya. Mendapatkan pelayanan istri, disyukuri kebaikan yang diberikannya, istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak istri atas suami adalah apa saja nih? Mendapatkan mahar dari suaminya. Kemudian apa lagi? Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan, apa saja nih hikmahnya dalam pernikahan itu sendiri? Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memberikan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, pernikahan akan mempererat kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Aktivitas peserta didik. Nah, nanti anak-anakku semuanya coba didemonstrasikan perihal pernikahan. Peserta didik nanti membagi diri dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama berperan sebagai calon pengantin putra, kemudian ada calon pengantin putri, wali nikah, dan saksi dan pencatat nikah. Nah, nanti anak-anak praktek ya, dibagi dua kelompok. Alhamdulillah pada kesempatan ini anakku semuanya kita masih diberikan kesehatan. Nanti kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Pak Mujib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.